Businessman Opinion. Ya, Mitra Bisnis 6339160 dan line WhatsApp di 0816924924. Razia barang impor di Pasar Mangga 2, Tanah Abang, Tamrin City. Di mana pedagang di pasar tersebut nih resah ya dengan isu razia barang impor yang akan dilakukan oleh Satgas Import Ilegal. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris mempertanyakan dasar hukumnya razia barang impor di pasar-pasar tersebut. Menurutnya barang yang sudah ada di pedagang adalah milik perorangan, yang harusnya dirazia adalah importir atau oknum aparat di pelabuhan yang meloloskan barang impor itu. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Ini pendapat saya yang nggak benar, jangan dirahasia di situ. Lebih benar yang di itu pusat-pusatnya di pelabuhan atau di mana begitu. Ini razia ini adalah aksi paling lucu sedunia di tahun 2004 di Indonesia. Kenapa dia ngadain razia malah di pedagang, dan kabarnya itu dapat nama-nama siapa yang akan dirazia itu dari oknum di pelabuhan yang meloloskan razia itu, barang selundupan itu. Lucu kan? Jadi kayak mafia gitu loh. Jadi ibaratnya tim razia itu dapat infonya justru dari orang-orang penyelundup, dapat nanti oknum dari pelabuhan yang ngasih nama-namanya, belinya dari situ gitu. Kan itu harus, waduh, itu Satgas razia itu harus ditutup, itu bahaya, itu mafia besar itu aja. Ya itulah negara kita, ya nggak mafia ya nggak teroris, semua negara preman, ya ini negara Indonesia. Udah nggak heran, kiranya ya kepentingan bukan jabatan. Walaupun mereka ini seragam pejabat, tapi otak badannya kan ya kita udah jelekin, bener nggak? Kita harus sebagai bangsa Indonesia, presiden yang akan datang Prabowo, kalau pejabatnya nggak sanggup ya berhenti, seperti orang Jepang dong, malu kan? Orang Jepang kan jabatannya nggak, jangan kita punya bahasa pantang mundur, bener nggak? Mundur malu, kita sebangsa kan malu sampai begitu. Ya gitu, Prabowo masih tegas, kalau pejabat nggak sanggup mundur seperti pejabat orang Jepang. Kan kita kenal ada wilayah pabean dan di wilayah di luar pabean. Jadi harusnya yang dijagain oleh pihak bea cukai itu adalah apakah itu produk impor resmi yang high cost atau harga-harganya itu tidak betul, ataupun yang ilegal, itu yang harus dijagain di batas wilayah pabean sebelum masuk ke dalam wilayah pabean. Jadi bukan malah pergi memeriksa atau pergi menindak pedagang-pedagang, itu sudah tidak betul, karena pedagang beli sama importir. Importir itu yang harus ditindak. Importir itu ya istilah yang tadi beberapa bapak-bapak itu kan mungkin ada oknum-oknum. Ya oknum-oknum demikian itu yang membuat pelanggaran hukum, bukan si pedagang-pedagang yang kecil-kecil yang pemilik toko atau warung yang ada di mall-mall atau di Tanah Abang atau di Mangga 2 itu. Itu jangan salah. Apakah si aparat yang melakukan penindakan tersebut itu tidak mengerti hukum? Mereka sangat mengerti hukum. Apakah atasannya itu dia melakukan seperti ini? Mereka itu ada salah atau tidak salah atas perintah siapa itu? Apakah mereka itu juga tidak ada hukumannya? Apakah sewenang-wenang? Kan demikian ya, negara ini kan negara hukum. Menurut saya itu karena oknum-oknum yang importir yang ilegal tersebut atau yang kong kali kong tersebut terlalu besar, sulit ditindak. Akhirnya yang kecil-kecil tersebut yang ditindak, yang mereka padahal mereka itu beli dari yang besar-besar tersebut, mereka pakai uang juga untuk mencari sedikit untung, dan itu sudah masuk ke dalam wilayah pabean negara Republik Indonesia, sudah menjadi seolah-olah itu adalah barang lokal gitu. Sebenarnya yang harus ditindak itu adalah para importernya ya, juga kan mereka pengusaha di toko-toko itu kan istilahnya wholesalernya aja gitu loh ya, atau pengusaha kecil yang harus ditindak adalah distributornya ya, yang import barang itu. Nah itu ya harusnya pemerintah harus sadar itu. Terus yang kedua, yang untuk jasa just tip itu kan banyak, itu juga harus ditertibkan juga. Kan selama ini negara kita negara oportunis gitu loh, ada opportunity mereka ambil gitu loh. Ya itu yang harus ditertibkan juga sih baiknya. Terima kasih.
Saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Hotman tuh. Yang oknum-oknum yang meloloskan barang ini yang harus ditangkap, di penjara seumur hidup itu. Orang pasar itu hanya cari sesuap nasi, ditakut-takutin begitu sambil pada tutup tokonya. Saya salah satu korbannya. Itu ya bukan satu kali ini, sudah sering kayak gitu, ada razia barang impor yang ilegal itu. Selalu yang jadi korban itu ada toko-toko yang jual eceran, yang jual glosir, itu jadi korban itu. Sebenarnya yang ditangkap itu yang di pelabuhan itu ditangkap, di penjara, kalau perlu dihukum mati itu baru bisa dibersih itu. Gini, saya tadi dengar kalau nggak salah ya ngomong kalau itu dapat informasi Bea Cukai yang ngomong bahwa pedagang di pasar ini kayak gitu ya. Nah, berarti benar terkaan saya maunya pilkada nggak punya duit cari upeti. 1, 2. Pada saat Menteri UMKM itu teriak-teriak rame-rame TikTok. Terus kan di TikTok di ban, nggak boleh jualan dan sebagainya. Waktu itu kan juga sudah rame sih barang import ilegal, barang murah, barang mematikan industri dalam negeri dan sebagainya. Seharusnya yang dibenahi itu kita di dalam negeri. Jangan banyak pungli, jangan high cost ekonomi, jangan biaya tinggi, kayak gitu-gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Terus 1 tahun kemudian sekarang muncul lagi seperti KPK. KPK kan yang lalu juga ngomong gini, tambang di Indonesia itu masuk ke China sudah sekian kontainer, saya lupa ya sekian kontainernya tepatnya ya, sudah 30 kontainer misalnya gitu ya, udah 30 kontainer, tapi yang dilaporkan di Indonesia cuman 10 kontainer, ini misalkan gitu ya contohnya. Tapi lucunya KPK itu dapat data kalau China itu menerima import SDA dari Indonesia itu 30 kontainer. Itu KPK dapatnya juga ngelihat datanya China. Pertanyaan saya, yang tidak benar itu administrasi negara Indonesia atau negara China? China terima 30, yang ngomong 30 dan di data 30. Berarti kan rakyat China import untuk masuk ke China nggak berani macam-macam dengan pemerintahnya kan? Tapi kalau rakyat Indonesia masukkan barang berani macam-macam dengan pemerintahnya kan? Artinya apa di sini pemerintah yang saya katakan siapa yang berwenang di dalam memasukkan kontainer itu, iya kan? Nah, terus lucunya lagi KPK teriak-teriak seolah-olah wow gitu, tapi buktinya sampai sekarang apa? 1, 2, sekarang Sulhas lagi menggunakan data dari China. Kalau China terima 100 kontainer, tapi kenapa kok di kita cuma 20 kontainer ini misalnya? Ya, jumlahnya saya lupa. Nah, kayak gitu. Terus sekarang yang dirazia malah pedagangnya, bukan yang dirazia. Seharusnya kan tanya PPATK, periksa PPATK, tolong itu siapa Bea Cukai dan Menteri Keuangan, dari Menteri Keuangan sampai ke Bea Cukai, dari Dirjen Pajak sampai ke Bea Cukai, itu siapa saja yang kaya raya, terus yang flashing dan sebagainya, diperiksa sosial medianya dan sebagainya, kan ketahuan duitnya dari mana. Gitu aja kok repot itu loh. Terus kok jadinya orang pasar yang dikambing hitamkan, dirazia. Terus yang lebih lucu lagi, terakhir kemarin, jadi awalnya itu
bintang film Sulhas yang tampil ke pasar-pasar. Terus kedua kalinya lagi berbarengan dengan koruptor dari ex-kader, tapi sekarang masih kader kok, kadernya dia yang ex-koruptor yang bintang film. Nah, itu terus foto-foto Ria, terus cengingar-cengingir kayak gitu. Terus yang ketiga kemarinnya lagi, setelah mereka tutup Bea Cukai yang merahasia toko-toko. Loh, kita ini memang bodoh sih, tapi nggak buta. Kita kan bisa baca. Emang apa haknya Bea Cukai untuk merahasia toko-toko? Bea Cukai. Kenapa kok nggak Sulhas yang merahasia Bea Cukai? Terus kemarin Sulhas ke kalau nggak salah ke Jaksa Agung minta kayak backup kayak gitu. Backupnya tak pikirnya mau ke pelabuhan, jagain pelabuhan 24 jam. Ternyata cuman bentuk satgas. Satgasnya terus kerjanya untuk siapa? Berlakunya 1 tahun, lu udah dikubur. Kenapa ya? Di Indonesia nih yang namanya negarawan tuh bisa dibilang nggak ada loh Pak. Bener-bener nggak sayang ya sama rakyatnya, nggak peduli sama rakyatnya. Pemerintahnya juga nggak tegas. Ya masa sekelas menteri sampai nggak tahu tuh barang-barang import yang ilegal, yang main tuh siapa aja ya. Saya pikir pura-pura bodoh semua. Itu kan aparat tuh dapat bagian Pak ya, dari banyak yang terkait tuh dapat bagian, makanya adanya pembiaran, diem aja kayak gitu. Saya pikir pemerintah Jokowi nih ya, meskipun tinggal berapa bulan lagi harus berani ya. Kalau menterinya kagak becus langsung di-cut, ganti wakilnya. Semua kan tergantung dari kewibawaan ya kan, kewibawaan dari pemerintah itu sendiri. Mereka tahu kekurangan dari pemerintah ini ya, soalnya berpola kayak gitu. Mereka yakin nggak bakal di reshuffle meskipun berapa bulan, makanya kerjanya suka-suka mereka. Berbuat apa aja nggak bakal ada hukuman kok ya. Jadi barbar nih, tinggal sisa 3-4-5 bulan, sesuka-sukanya nggak bakal ditegur, mau berbuat apa aja. Itu yang bermain itu aparat Pak, diam aja. Tetapi ya itu banci ya, lagi-lagi banci, beraninya sama orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, ada giginya ya. Harusnya kan kalau memang ingin dari Indonesia tuh maju ya, yang bermain yang atas-atas dong, yang dapat bagian tuh. Ada yang pembiaran. Itu yang minta itu Menteri Perdagangan yang ngurusin itu uang makan gratis itu. Ya kalau nggak salah dia ngurusin uang makan gratis itu. Jadi kalau gitu Menteri Koordinator kayaknya harus lihat berantakan itu ke kantor-kantor instansi terkait itu. Nggak dia lah. Bang Hotman sendiri udah bilang, saya sebelumnya rakyat jelata juga sudah bilang kan sebelumnya, barang sudah sampai ke pedagang itu tuh hak pribadi. Kenapa kok pihak kepolisian bisa menyosor ke sana? Dasar hukumnya apa? Kita rakyat jelata. Ya mereka yang berkepentingan harusnya. Importirnya, eksportirnya. Memang itu bukan rahasia. Ya permainan para, bukan baru ini aja. Kemarin kan terakhir itu barang-barang busuk dimasukin tuh pakaian tuh. Nyaman-nyaman saja mereka kok. Bila kan udah ramai baru serang begini lagi. Begitu lagi mau satgas penebangan hutan ya. Salah itu Pemprov DKI. Pelabuhan, ke bandara, harus itu mereka lacak ke sana. Kalau nggak bisa pakai itu metal detector mereka bawa. Instansi terkait, kantor-kantor Bea Cukai lah, itu kata kuncinya di sana seharusnya semuanya. Kalau perlu diaudit, gitu aja. Berapa kan minta Departemen Perdagangan, minta instansi Bea Cukai tolong diaudit itu barang yang maksud apa aja. Kan dari dulu saya juga bilang
ini instansi terkait ini harusnya diaudit mereka itu, yang tempat-tempat basah itu. Iya enggak? Iya. Kalau tempat basah itu memang enak. Jangan tempat yang becek, mereka nggak akan mau bajunya kotor-kotoran. Iya nggak? Iya, betul Pak. Iya, kayak jelata pun tempat basah pun enak. Itu kalau kayak jelata keringat mereka. Nyaman uangnya juga kalau kayak jelata itu. Karena bahasanya mereka keringat hasil jerih payah mereka. Kalau sekarang ya itu kembali lagi saya bilang, kalau dulu zaman dulu kan jagain lilin tuh katanya. Beli gula buat minuman, ada rahasia salah sasaran. Ini kan rakyat ini udah ngalamin COVID 2 tahun, toko tutup, nggak gerak, itu kan luar biasa susahnya. Sekarang baru mau napas aja diinjek-injek. Gimana sih? Jangan-jangan orang pasar dirahasia dong. Bener kata Hotman itu kan memang hak seseorang. Itu importirnya itu, biangnya itu mesti dilindes. Kan polisi kita canggih-canggih, masa nggak bisa sih? Atau jangan sampai ada yang ilegal, bayar pajak. Ini aja yang pakaian bekas nih, pasar baru masih luar biasa banyaknya. Bukan karena ada importirnya yang ya terjangkau oleh operasi, malah di operasi yang di bawah-bawah. Biasa ini ya takut tuh, ini udah mau habis peran 3 bulan masih semraut kayak gitu. Apalagi nanti pemerintahan yang baru, kita kerjanya makan siang gratis, minum susu gratis. Udah deh, kita nggak kerja, kita nontonin aja. Ini mah benar-benar dagelan. Kalau Bea Cukai mau sweeping gitu loh. Rahasia. Padahal sumber malapetakannya ya ada di sana juga. Loh, tanyain mereka dirjennya, yang direkturnya uang makan itu dari mana gitu loh. Taweran dari mana? Ya kan, itu kan importer umum itu ada yang benar, ada yang borongan, borongan. Iya. Nah, sekarang tuh borongan 1 kontainer kita import dari Cina. 1 kontainer itu yang 20 feet 100 juta, yang 40 feet 200 juta kita bayar. Pokoknya tahu beres aja. Nah, dokumennya, ya dokumen dari mereka juga yang bikin gitu loh. Kalau sekarang, jangan harap itu barang bisa keluar dari Bea Cukai. Lagi lampu merah. Lo kalau mau iseng itu nunggu sono di tempat pembongkaran, tempat jalur merah. Di situ banyak tuh cerita-cerita tuh, dengerin tuh. Kalau polisi mau dengar intelnya gitu. Sebenarnya mudah banget. Iya. Mudah banget barang-barang kayak beginian. Itu kan dari dulu kan udah pernah tuh. Yang namanya barang-barang garment, segala macam. Dikasih aja 1 pot di wilayah mana. Jagain di situ. Contoh kayak buah. Buah semua harus melalui Surabaya, Tanjung Perak. Nah, kalau baju garment, baju itu segala macam, Tanjung Priok. Gitu. Begitu ada barang yang lolos, kepala kantornya pecat. Selesai itu semua dari atas sampai bawah semua sikat. Karena mereka juga yang main. Begini, itu petugas-petugas kan katanya ke Mangga 2 ya, sama ke mana tuh, Tamrin City ya. Iya. Tapi nggak berani ke Tanah Abang coba. Dikempesin bannya, pasti dikempesin, dipecahin. Timpukin telur busuk kan. Nggak bakalan berani lagi deh. Ya, menurut saya sih sekarang toko-toko itu yang kayak Mangga 2 kan udah berkurang ya. Yang datang gitu loh. Kan yang kemarin ada tuh kejadian yang Tanah Abang juga banyak yang tutup toko-tokonya gitu loh. Jadi mereka juga udah harus nanggung beban sewa, harus maintenance-nya. Dan itu persaingannya semakin ketat.
untungnya semakin kecil gitu ya. Udah itu dipersulit lagi cari makan. Ya kan? Mereka kan jadi ya keadaannya berbeda, nggak sama kayak dulu. Biaya-biaya semua tambah naik, gaji karyawan juga tambah naik. Ya mau cari makan doang itu diincer-incer, sementara mereka katanya mau naik 8%. Ayo gajinya yang PNS. Ya gimana? Ya kasihan lah yang pedagang-pedagang sekarang itu. Itu aja sih. Terima kasih. Enak bener bro dia tuh. Dan karena dia yang pedagang yang dioblak-abrik. Iya dong. Kenapa barang itu bisa masuk? Tadi udah ada yang ngomong. Memang impor kita itu kan ada yang borongan. Barang apa, borongin ya udah, yang borongin kan itu yang namanya importir. Mereka yang importir yang menerima jasa untuk mengerjakan satu kontainer nilainya berapa. Mereka dekat sekali dengan orang-orang bea cukai. Tergantung relatif, tergantung barang apa, atau mau ikutan tuh. Jadi persoalan kita memang itu udah klasik dari dulu. Lantas sekarang yang dikatakan 7 produk yang mau di BMAD itu nggak serta-merta bisa. Harus diteliti produk apa. Ada juga di dalamnya produk yang memang menurut hemat saya wajib dilakukan BMAD. Tetapi kalau kita bilang seperti pakaian jadi lah, sepatu lah, bahkan kemarin itu di Kenari Jaya aja itu banyak tutup. Jual-jual alat listrik pun hari tutup. Di Kenari Jaya Pak ya? Itu sementingan katanya mau dirazia udah tutup. Nggak ada tutup, ini tutup, itu tutup lah. Makanya kemarin di kafe tambah rame tuh. Masing-masing industri melalui asosiasi masing-masing dilakukanlah pemeriksaan sama KADI sama KPPI. Keluarlah angka-angka itu, ada yang 100%, ada yang 200%, dan celakanya rupanya itu semua asalnya dari negara China. Apakah berani pemerintah kita langsung hajar 7 macam produk itu dikenain langsung BMKD? Apakah Cina nggak marah? Masalah di internal sendiri kok negara lu bea cukai yang ngawur. Kenapa kita yang ekspor ke negara luar resmi harus dikenain BMAD sampai begitu besar? Ya kan yang masalah kan orang nggak bisa kontrol yang barang ilegal begitu banyak yang lolos. Yang ngawur kan itu. Kenapa yang kita harus dikenakan? Tetapi ada juga di dalam 7 produk itu produk tertentu memang sudah semestinya karena di lokal sudah ada produksi. Kalau memang seperti gitu, saya yakin negara pengekspor mereka pun nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya sendiri yang mengalami waktu itu ada produk kita yang ekspor ke Filipina. Kita juga diajukan waktu itu BNPB. Ya kita langsung ke sana. Kita sampaikan ke pemerintah setempat melalui asosiasi melalui Kementerian Perdagangan mereka. Mereka terima karena di negara mereka produk itu tidak banyak. Kalau tidak banyak, kenapa harus sergatin? Kenapa harus di BNPB? Mereka terima alasan kita, akhirnya batal. Tetapi di Indonesia ada produk tertentu yang lokal sudah mampu memproduksi dan itu wajar. Apalagi didukung oleh ekspor dari China ke sini dengan harga yang dibilang predatory price. Gitu loh. Tapi kalau menurut saya yang berhubungan dengan pakaian jadi, alas kaki, itu segala macam itu susah bro. Itu banyak di lapangan. Saya nelpon karena mendengar beritanya Ibu Wati tadi, kaget saya. Kaget tapi senang. Gitu ya Pak ya? Iya, senangnya mudah-mudahan Tanah Abang bisa dijadikan contoh oleh pasar-pasar yang lain. Jadi ada perlawanan. Jangan enak aja aparat suka-suka jidat gitu, sialan bener. Kalau ngarepin punishment dari otoritas penguasa, waduh, kapur kita. Gak bakal terjadi. Jadi mudah-mudahan dijadikan contoh, ada perlawanan yang konkret gitu. Apalagi dilempar telur busuk gitu, rasain situ, makan tuh telur busuk. Itu aja dari saya. Kalau bisa sering-sering buat. Kalau ngarepin DPR sama penguasa, nonsen itu omong kosong. Ini kalau saya lihat begini ya, ini sebenarnya pejabatnya pengecut Pak. Terus terang aja pengecut. Dan saya pikir juga masyarakat luas sudah tahu ya.
ini yang benar siapa. Sampai pengacara kondang aja bilang, kalau mau ditangkap itu kan yang selundupin dong. Bea cukainya, oknum katakanlah pengusahanya. Kalau orang udah jualan di toko, masa mau dirahasia? Yang jualan pinggir jalan, kayak toko-toko kecil, kayak toko-toko besar, itu kan sangat tidak masuk akal. Jadi menurut saya ini memang bikin malu ya. Dan ini bikin malunya tuh bukan cuman di Indonesia, ini ke seluruh dunia kan tersiar kan. Iya, betul. Saya pikir nih, kok pemerintahan udah sekian puluh tahun merdeka seperti begini ya. Bikin malu bener-bener pejabat kita. Saya nggak habis pikir ya, ini negara bukan makin lama makin berani, hukumnya makin tegas, makin dijunjung tinggi ya, membela yang benar gitu. Tapi kenapa dari dulu tuh kayak begini terus ya? Saya pikir kapan mau majunya kalau seperti gini bangsa ini. Jadi seolah-olah pejabat ini berjasa hebat ya. Tapi beraninya cuman yang sama yang cecere-cecere gitu loh. Tapi sama pejabat tingginya sama-sama nggak berani bertindak. Buat apa? Buat apa sekolah hukum? Buat apa sekolah polisi? Ya kan? Buat apa jadi hakim? Nanti lo dipertanggungjawabkan di akhirat juga berat kamu. Mencoba mewakili masyarakat awam aja yang benar-benar nggak paham soal beginian gitu ya. Iya, silakan Pak. Cuma saya tahunya kan tahun ini kan tahun politik. Dan itu mereka kan yang diatur kan sudah keluar duit banget gitu. Iya. Nah, kan tekor-tekornya balikinnya gimana? Ya, salah satunya beginilah. Emang kita tahu itu duitnya masuk ke negara apa kagak? Nggak tahu, yang tahu gitu. Jadi ya itu aja lah opini saya. Baik. Kalau menurut saya dampak yang dalam negeri ini efeknya itu ya sangat besar ya, karena untuk barang-barang kita, kalau kita dirajia seperti ini, kalau ketahuan sama negara China atau Tiongkok, apa mereka nggak balas produk-produk kita di negara dia? Apa produk kita nanti dirajia habis atau nanti kena bea masuk yang tinggi, diperlakukan sebaliknya? Hati-hati loh, ini Indonesia dalam masalah ini sangat gegabah kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya emang masalah impor ini kan hampir semua negara pasti ada ekspor impor ya Pak Budi ya. Iya, betul. Di mana satu barang lebih murah di negara lain, kita mungkin lebih efisien impor ya kita impor daripada kita produksi. Nah, mungkin yang saya heran itu dari dulu kan waktu tahun 2005 itu setahu saya kan negara ASEAN itu berkumpul untuk mengadakan forum AFTA ya. AFTA itu kan Asia Free Trading ya, Association ya. Nah itu menerapkan bahwa kedepannya itu akan tahun 2010 itu akan diperlakukan pajak 0% ya untuk semua nah gitu ya. Nah pada saat itu banyak sekali negara-negara Asia yang udah mempersiapkan diri, termasuk salah satunya itu China dengan mempersiapkan infrastruktur, harga yang bersaing, mungkin manufaktur yang efisien. Nah Indonesia itu ngapain aja dari tahun 2010 akan diberlakukan AFTA itu. Nah mungkin dengan berjalannya pemerintah peraturan AFTA mungkin dengan 0% tax-nya itu mungkin agak berubah ya, karena mungkin perjanjian dulu itu mungkin ada revisi atau apa, akhirnya mungkin nggak berlaku lagi ya. Saya lihat itu, saya dengar, karena dulu waktu dengung-dengung AFTA itu kita ini semuanya sampai kaget, wah ini kita akan bersaing dengan negara lain. Persaingan itu bukan di dalam negeri saja tetapi global ya, karena barang-barang masuk akan 0%, kita akan bersaing dengan barang luar, kita pun akan mengekspor pun dengan biaya yang murah gitu kan. Nah, tapi sampai saat ini ya mungkin karena kita kalah bersaing ya akhirnya mungkin diberlakukan lagi pajak. Nah, menurut saya yang satu lagi itu menurut saya mungkin udah saatnya negara kita ini yang dibilang Pak Hotman itu benar ya. Undang-undang negara kita ini tumpang tindih. Mungkin udah saatnya di negara kita ini adalah presiden itu yang mengerti hukum. Nah kalau misalkan Pak Hotman mengajukan diri jadi presiden, wah saya dukung banget itu. Saya mencalonkan dia. Iya. Di negara kita ini presidennya itu TNI udah pernah,
Sudiekion udah pernah, Agamis sudah pernah, Ketua Parpol udah pernah. Nah yang terakhir ini kan pedagang furniture udah pernah ya. Cuma sekali orang hukum ya. Jadi negara kita hukumnya itu nggak tumpang tindih Pak. Itu aja. Para pejabat kita itu tidak bisa berpikir logis, tidak pintar, tidak berpikir logis, dan tidak bisa menjalankan fungsi lembaga yang ada dalam rangka penegakan hukum. Logikanya begini, barang-barang impor dari luar negeri itu yang kayak keramik itu kan berat, nggak mungkin lewat pelabuhan kecil-kecil, nggak mungkin, mesti lewat pelabuhan besar pakai kontainer. Juga untuk yang alas kaki, kalau mendatangkan sedikit-sedikit ya nggak mungkin lah pakai pelabuhan tikus, rugi itu ongkos angkutnya. Mestinya pakai kontainer-kontainer. Nah ini kan masalahnya itu ya itu oknum-oknum di pelabuhan itu ya yang cari cuan-cuan aja ini. Ada barang datang 10 dilaporin 3, oke, yang 2 untuk saya, yang 5 lolos. Gitu. Jadi nah ini kan bisa diindikasi mana ada pegawai juga yang nggak kaya. Gajinya berapa tuh pegawai itu? Kalau nyasar ke pasar-pasar itu kan mereka belinya dari tadi yang nyelundup tadi ya, mereka kasihan sudah keluar modal tuh disitain barangnya. Ini kan menunjukkan juga ini tiba akal. Ini harusnya lembaga-lembaga yang ada seperti polisi, bea cukai, Bakamla itu dimaksimalkan fungsinya, mengontrol barang-barang yang masuk sehingga tidak ada penyelundupan, sehingga kalau impor ya fair, jadi masih kompetitif dengan produk dalam negeri begitu. Ya, tapi ini kan masalahnya seperti Bapak yang di muka tadi, bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitulah. Jadi ya menurut saya ini para pejabat kita itu ya harus lebih cerdas, berpikir logis. Ya kalau mau niat berantas barang-barang seperti itu ya pelabuhan sebetulnya diperketat itu. Nah saya yakin tuh nggak mungkin kontrol lewat pelabuhan tikus itu, ngangkutnya bagaimana? Mau dipikul atau mau digotongnya nggak kuat. Kalau mau nangkep, jangan tangkap yang kita pedagang yang kecil-kecil. Kita kan pengecer. Sekarang ekonomi susah loh. Kalau mau nangkep tuh tangkap bea cukainya, dia yang ngeluarin barangnya. Halo? Iya lanjut Pak. Jadi begitu, harap nangkep bea cukainya. Kalau enggak ya pabriknya yang ngeluarin. Dia cukainya yang salah, bukan kita yang salah. Jadi kita yang dagang was-was, takut-takut. Yang nangkepnya ujung-ujung main belakang. Sekali buka harga 150 juta. Damai-damai 50 juta. Emang gampang sekarang dagang nyari 50 juta. Jokowi jelek lah sekarang presidennya. Nah, kalau soal pedagang yang dirazia itu kan barang impor seharusnya ya. Mama ini kan juga ada sambilan berdagang juga ya. Coba ditanya, Pak, ini saya bonnya beli barang ini saya ada bonnya. Ini saya beli ini misalnya di Indonesia, di Jakarta, di Jogja, misalnya di Bandung, Semarang kan ada bonnya. Dan bon itu kan kalau yang ya sedikit bonafit mungkin ada alamatnya kan, silakan saja dihubungin. Mana barang impor dari mana Pak? Kecuali kalau saya nggak ada istilahnya nggak ada bon atau kwitansi atau tanda pembelian ya. Nah itu mungkin boleh. Ya itu tadi pedagang itu kan cuma istilahnya kita membeli barang untuk dijual kembali dengan keuntungan ala kadarnya, ya nggak? Jadi kalau usul saya ya kepada pedagang-pedagang itu yang di Mangga 2 atau di ASMK di mana saja ya, jangan takut ya, ramai-ramai saja berkumpul, kerubutin aja tuh yang ngecek. Kerubutin aja ngeceknya, bilang baik-baik. Barang impor itu kan emang bikinannya dari Om Yansen turun dari Kahyangan kan itu ada jalurnya. Ya nggak mungkin langsung nyemplek turun gitu kan. Dibicarakan saja baik-baik, mana buktinya barang impor. Kita kan beli juga di Indonesia. Kasihan tuh, saya punya ini saudara juga dagang di Mangga 2 kan. Kasihan dia bilang dagang udah sepi sekarang, Satgas gitu apa cuma merasin duit, cuma buat ladang cari duit, merasin orang dagang. Nggak tahu di pemerintah tuh gimana otaknya. Orang cari duit susah masih diperas. Tahu lah Madinah ntar.
kali ini menurut saya yang harusnya mundur adalah jajaran Bea Cukai di pelabuhan. Jangan langsung nyerang ke rakyat dulu, jangan langsung razia. Nah, tapi sudah ada razia, ya sudahlah. Sudah ada fakta bahwa ada kecolongan penyelundupan barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu kan fakta. Nah, harus ada yang disalahin dong, jangan cuma rakyatnya. Rakyat mah ini kalau ada celah mah langsung masuk. Kucing dikasih ikan ya pasti makan, kan gitu. Ada kesempatan ya pasti masuk. Nah, yang bikin ada kesempatan ini siapa? Pastilah pelabuhan-pelabuhan, baik itu pelabuhan udara, pelabuhan darat maupun pelabuhan laut. Nah, tiga-tiganya ini harus bertanggung jawab, semuanya mundur. Nah, itu baru gentleman. Jadi dari contoh dulu dari penguasa, iya lala ini ternyata di dalam negeri ada barang selundupan. Nah, lalai ya sudah mundur, itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka tidak bisa menjaga perbatasan. Menurut saya itu dulu, Bu. Baru nanti kita rakyat bisa mengikutin, oh ya nih Bu, penguasanya udah bener. Nah, kita rakyat ujung-ujungnya cuma ngikutin aturan aja kok. Kalau ada aturan yang bisa jebol ya diikutin. Kalau nggak bisa jebol ya kita nurut juga gitu. Jadi jangan cuma bisa kecolongan terus kita hantam orang dalamnya, orang-orang yang di rakyatnya yang dihantam itu kan cuma pedagang eceran, pedagang kecil. Yang importir kan nggak duduk di pasar. Iya, baik. Saya cuma memberikan opini mengenai pakar hukum yang terkenal ini memberikan suatu statement bahwa undang-undang dan hukumnya itu tokoh orang tuh tidak baik. Apa boleh direkamin, saya dengerin. Barang impor dirazia, barang impor dirazia di ITC Mangga 2. Gue jadi bingung sebagai ahli hukum. Dasar hukumnya apa ya? Kan barang itu kan sudah menjadi milik orang di toko. Barang itu sudah milik perorangan di toko, bukan barang dari orang yang mengimpor. Apakah caranya ilegal atau tidak, itu sudah tidak relevan. Karena barang itu sudah beralih ke pihak ketiga. Dia sudah di dalam wilayah hukum Indonesia. Dia bisa ditangkap pada saat barang itu masuk secara ilegal. Kalau barang itu masuk secara ilegal, apakah dia palsu atau tidak? Tapi kalau sudah dia dengan aman, mungkin dengan sungguh menyogok bisa masuk ke Indonesia, dan barang itu kemudian tas-tas palsu tersebut beralih ke pihak ketiga, yaitu pemilik toko eceran untuk dijual, terus apalagi dasar hukumnya mengkaitkannya sebagai barang impor. Dia bukan barang impor lagi, dia sudah menjadi milik seseorang secara domestik. Yang bisa membuat laporan polisi adalah pemilik merek asli, ya. Kalau merasa ada pemalsuan merek, tapi dirazia karena barang tersebut barang impor, aku nggak melihat dasar hukumnya. Atau memang aku sudah mulai bodoh, atau memang saya kurang ngerti. Tolong dikasih saya pencerahan, oke? Hotman Paris. Ya itu Mbak Hotman Paris. Biar lebih jelas, lebih tahu bahwa operasi dengar hari ini, dengar kabarnya, dapat info dari mereka ini akan ada rahasia besar-besaran. Ceritanya begitu. Makanya adik saya kebenaran rumah di Kelapa Gading dekat tempat Hotman ketemu, dia bikin suatu statement gitu loh, minum kopi bareng. Jadi suka-sukanya aja, ini negara koboi nih kita. Ini negara koboi, apa juga bisa dilakukan. Yang jelas ini bukan melakukan tindakan yang mendasar. Ini hanya kulit-kulitnya aja. Pak Zulkifli itu saya pikir kurang pinter ya, kurang cerdas ini menteri kita ini, kurang cerdas. Nggak ada solusi yang bagus. Raja itu apaan? Ya betul kayak Pak Hotman yang harus ini ya oknum-oknum Bea Cukai. Bea Cukai itu yang memberikan lisensi untuk membuka kontainer-kontainer dari impor. Ya impor semua dari pelabuhan atau dari pesawat. Ya nggak bisa ini. Semuanya itu pakai duit. Kalau ada duit bisa. Kalau punya duit, barang apapun bisa keluar. Itu makanya negara ini negara koboi. Ini cuma dagelan pemerintah aja kok. Dagelan
Ntar bulan depan ada lagi nih dagelannya nih. Gitu terus nih kita punya pemimpin. Supaya rakyat makin lama makin bodoh, miskin. Jadi diadu-adu pikirannya kayak gini nih. Ya ginilah kalau hasil pemimpin bodoh. Itu aja, terima kasih. Bu, ini kalau kita ngangkut angkat kasus-kasus kayak begini ya, kayak kita baru hidup di negeri ini baru 1 hari 2 hari gitu loh, Bu. Bener nggak? Iya. Ya, jadi kejadian ini akan ada dari kemarin dan akan ada lagi di masa depan. Nah, jadi pertanyaannya apa? Ini orang-orang yang ngatur negara, yang ngurus negara, ini kerjanya apa gitu aja lah ya. Ya. Jadi ini kan udah berapa penelpon, semua isiannya keluhan. Negara koboi lah, negara bangsat lah. Kan orang udah ngomong begitu. Betul nggak? Tapi persoalannya akan terjadi lagi, terulang lagi dengan versi yang lebih baik ya. Atau versi yang berlainan begitu. Nggak ngerti begitu loh. Padahal orang pinter yang dihasilkan banyak, yang berjuang untuk melayani masyarakat juga banyak. Tapi kejadiannya berulang-ulang kayak begini. Bahkan seorang Hotman Paris aja bingung. Bingung dia. Ya. Jadi ya kita nggak ngerti nih mau dibawa kemana. Ya, pemimpin negaranya juga kayak begitu. Udah urus aja deh negaranya mau dibikin kayak apa. Bea cukai mau ngapain bea cukai? Ini apa, mau satgas apa itu? Itu kalau mau benar-benar benahin negara ini itu hanya ada 3 kok. Satu, politikusnya itu jujur nggak? Kalau jujur, tegakkan hukum. Hukum jalan tegak, ekonomi jalan. Kalau ini amburadul mereka satgas itu hanya apa ya, angin lalu itu. Dan kacau balau. Yang mau ditangkap itu bukan toko retail yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil di ITC Mangga 2, di mana-mana itu yang kecil-kecil mereka tangkap. Itu ujung-ujungnya duit kok itu mereka, oknum-oknumnya itu. Mau nangkap di bea cukai. Kalau bilang kerjasama, mereka kerjasama berjamaah untuk korupsi duit. Oknum-oknumnya itu kurang ajar itu semua. Ya kan? Jujur aja kalau di bea cukai bisa dikunci, ada barang yang bisa masuk. Cobalah nyelundup di Cina. Selesai itu jadi pupuk itu, mati dihukum. Di Indonesia mah koruptor yang gede-gede masih dada-dada. Koruptor sering pakai cewek-cewek nyicek lagi ya, panggilan bayar gaya itu apa, gubernur yang baru-baru ini apa sangat terkenal. Semua duit itu nyonya. Mereka itu semua taunya duit. Rakyat mau mati itu urusan ke-13. Ya, beras mahal, semua udah dibuat gaduh lagi. Sebentar bensin mau naik, sebentar pertalite mau digini. Itu menteri-menterinya itu semua buat gaduh itu. Itu harusnya dituntut itu. Itu harus dituntut, bawa ke pengadilan, ya kan? Bang Luhut bilang 17 Agustus harus digini-gini, Erlangga bilang begini begono, ISDM ya kayak kepala ayam nggak punya kepala, nyangsang sini nyangsang sana buat gaduh semua rakyat, ya kan? Kerja mereka itu hanya otaknya itu satgas judol, beritanya mana? Marah nggak? Itu nggak bisa dibasmi ibunya kalau nggak ada hukuman mati. Coba hukuman mati diterapkan di Cina, model di Cina, tetap ada, cuma berkurangnya sangat luar biasa, ya kan? Jadi itu udah sampaikan mereka sadar lah, jangan minum semalam mabuknya pagi gitu loh. Boleh minum tapi minumnya jangan mau mabuk malam aja. Gila mereka semua itu buat gaduh, nggak bisa dagang orang itu. Ya, kita yang susah semua. Terima kasih. Baik. Barang impor yang ilegal bisa masuk lewat pelabuhan resmi atau yang ilegal. Dari dulu begitu, dari pertama kali negara merdeka sampai sekarang. Lalu mereka mengakal-akali semuanya dan akhirnya bisa masuk. Tentu ada oknum-oknum yang bisa disogok. Entah dia patroli lautnya, entah dia angkatan kemungkinan laut oknum-oknum, atau satgas ini, satgas itu. Kalau memang bersih di darat, laut, udara maupun itu aparat oknum bersih, tentunya nggak ada barang ilegal masuk. Impor itu ya. Yang parahnya adalah kalau barang-barang bekas itu masuk, misalnya industri tekstil dan garment, baju dan juga celana dan atasan bawahan, alas kaki dan lain, elektronik second. Kalau masuk itu dijual ke negara kita, yang baru pun industrinya tidak laku dan mematikan industri kita yang jual barang-barang baru. Akhirnya kita banyak PHK massal, pengangguran banyak di mana-mana.
kalau keadaan seperti ini terus, walau Cina itu dipajaki 200%, tapi barangnya misalnya masuknya selundupan banyak dari makanan dan non-makanan, buat apa dipajaki 200%? Itu kan namanya pengharapan palsu, gertakan pengharapan palsu, atau memberi harapan palsu. Ya barang yang ilegal, yang tanpa izin dan bayar pajak lebih banyak masuk. Ya kalau negara lain juga dipajaki tinggi-tinggi, tapi kalau barang selundupannya masuk, ya sama juga bohong, lebih banyak yang nggak bayar, akhirnya nggak bayar pajak. Buat apa ada gertakan 200% pajak bagi barang negara lain? Kan kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya setuju dengan pernyataan Hotman Paris. Iya tuh oknum-oknum itunya tuh yang di pelabuhan yang membebaskan masuk impor barang-barang impor. Harusnya Pak Zulhas juga harus berani dong menindak tegas gitu para oknum atau penjahat-penjahat yang masuk-masukin barang-barang impor kan suami, tekstil dan lain-lain sebagainya. Masa tadi kan saya dengar ada yang bilang Pak Zulhas penakut nih nggak bisa tindak tegas. Ini saya minggu yang lalu sampai LTC Glodok sampai tutup semua gara-gara Satgas itu udah sampai Harko Glodok. Iya, sama Tanah Abang juga diperiksa juga ya, yang di Tol Bangkok juga barang baju-baju itu impor atau produk lokal juga. Yang paling miris sih ITC Mangga 2 juga ya. Itu iya, itu sih cerita saya sih yang di Harko Glodok udah sampai ke LTC Glodok. Jadi saya cepet-cepet siang-siang udah tutup lagi, udah langsung pulang aja ke rumah. Biasanya udah nyampe rumah jam 5, ini setengah 4 sebelum siarannya Om B ini. Ya itu sih cerita saya dan opini saya. Ini sangat kacau dan bea cukainya juga menurut saya sangat bandit. Tapi saya menilik kalau nggak salah ini atas instruksi kementerian atau menteri, betul ya Mbak ya? Iya. Nah, jadi bea cukai itu memang masih sangat kotor. Jadi biarpun bagaimana mereka tuh masih bisa meloloskan barang-barang yang kita dalam tanda petik kita sebut selundupan, ya karena mereka tidak membayar pajak secara resminya. Nah sekarang analogi saya, ini bea cukai sudah terima upeti, tapi terus kemudian disuruh sweeping, suruh sita barang-barang yang sudah ke tangan penjual, artinya di pasar. Ini analogi saya sama dengan polisi nangkep maling pencuri barang orang, kemudian karena si maling memberi upeti dilepas, berikut barangnya dilepas. Tapi kemudian polisi itu ngelacak barang ini lari kemana ya? Diketahui lah si maling itu menjual ke satu toko ya, dan di toko itu dianggap bermasalah karena menadah barang curian. Ya, begitulah analogi saya. Terima kasih. Baik. Kedua, saya mempunyai double statement dari pakar perdagangan mengerti soal hukum. Bisa boleh dikasih opini ya? Boleh. Terima kasih. Iya. Waduh. Tanah Abang bakal nasibnya kayak apa sekarang? Kemarin kena masalah online shop, TikTok shop, live streaming shop. Sekarang kena razia barang impor. Ini buat saya benar-benar aneh, membingungkan dan nggak masuk di akal. Saya akan ngetes nanti ya, coba ya kita tes orang yang merazia masuk ke dalam toko, minta untuk melakukan yang namanya verifikasi. Ya, kalau di dalam Six Sigma itu adalah MSA, Measurement System Analysis. Ada indeksnya, namanya kappa index. Ya, di mana orang ini harus bisa membedakan ini barang impor atau barang lokal. Ini barang impor atau barang lokal. Ini impor lokal aja kriterianya apa? Impor nih. Ini barang ini impor atau bukan? Nih, impor atau bukan nih? Ini labelnya udah kelihatan nih, paper ya. Impor nggak? Tahu
dari mana ini impor atau bukan. Yang impor brandnya, yang impor bahannya, yang impor tuh apanya. Nah, lebih parah lagi, ada kata-kata ilegal dan legal. Gimana bisa membedakan itu impor ilegal kalau sudah ada di toko? Kok bisa kita bisa bilang ini ilegal, Pak? Udah ada di toko. Harusnya ilegal itu waktu di bea cukai. Kok bisa lolos di bea cukai? Orang bea cukainya ngapain? Meloloskan barang-barang ilegal. Dan kalau namanya ilegal ya teman-teman ya, kalau narkoba jelas ilegal ya, ganja jelas ilegal, ada rahasianya tuh, rahasia narkoba itu wajar. Tapi barang impor ilegal yang menjalankan siapa? Tahu ilegal apa enggak? Dari mana? Buktinya apa? Ini bikin UKM ini kasihan banget, meresahkan banget. Udah garment ya, industri garmentnya sedang babak belur. Sekarang marketnya sedang dihajar babak belur. Untuk apa sih? Untuk melegalkan atau untuk melancarkan para importir yang sedang mabok. Untuk apa sih? Saya benar-benar gak habis pikir. Coba deh kalian tolong bantu saya jelasin di komen, sebetulnya niatnya itu apa sih? Niat pemerintah itu apa sih? Betul-betul saya nggak habis pikir, dan benar-benar nggak masuk di nalar bagaimana prosesnya orang bisa bilang ini barang impor atau tidak impor, legal atau ilegal. Gimana bisa taunya? Gimana bisa tracingnya? Tahu ah? Mabok. Ya, demikian Anita opini dari teman saya. Ya, tolong coba dibantu teman-teman. Jadi keluh kesahnya bagaimana? Ya, coba tolong sabar aja menanti. Oke. Terima kasih kembali Pak David, dan oke mitra bisnis, kami sudahi dulu ya untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.